penyertaan daripada Tuhan. Mari kita boleh tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Bukan satu rutinitas, bukan satu kebiasaan, bahkan bukan dalam tangan kami. Kami masih boleh datang beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika hari ini kami boleh membaca firman tentang Engkau yang akan datang kembali. Ini janjimu yang pasti Engkau akan laksanakan, dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu yang begitu besar bagi seluruh manusia dan atas dunia. Tolonglah kami pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus boleh membukakan secercah kemuliaan-Mu untuk boleh kami lihat, untuk boleh kami hidupi, untuk boleh menjadi pegangan bagi kami pada hari ini sampai seterusnya kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah ibadah kami tidak lewat begitu saja, dari tua sampai muda, laki-laki dan perempuan. Bila kami boleh mendapat berkat daripada firman. Tolonglah hamba-Mu yang lemah untuk boleh menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap kita suka cerita yang happy ending. Bapak Ibu ketika melihat film-film suka tokoh utamanya menang, antagonisnya kalah. Kita suka kejahatan menang, kejahatan dikalahkan, dan kebaikan menang. Dan kita suka ketika kematian itu ditumpas, diselesaikan. Kenapa? Kenapa ya? J.R.R. Tolkien yang menulis buku Lord of the Rings katakan, kenapa kita suka cerita yang demikian? Karena ada satu realita eskatologis, satu janji bahwa ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan mengalahkan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan menghabiskan, mengakhiri penderitaan, mengakhiri kematian. Realita eskatologi ini bukan pengharapan kosong, tapi satu janji yang pasti karena datang daripada Tuhan Yesus. Maka setiap kita, sadar ataupun tidak, kita merindukan Tuhan Yesus datang kembali. Maka mari kita boleh buka Markus pasal 13 ayat 24 sampai 27. Kita boleh baca kalimat daripada Tuhan Yesus sendiri. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 27, dan setelah itu kita akan baca Yohanes pasal 5 27 sampai 29. Saya bacakan ayat yang genap dan saya minta Bapak Ibu bacakan ayat yang ganjil, kita baca secara bergantian. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. 25. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekarang kita buka Yohanes pasal 5 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 5 ayat 27 sampai 29. 1, 2, 3. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bapak Ibu sekalian, inilah satu kerinduan eskatologis ya. William Lane katakan ketika Kristus, Markus 13 dicatat, ketika Kristus datang kembali, Dia datang sebagai seorang penguasa dengan kereta surgawi dari awan-awan, berhiaskan kekuasaan dan kemuliaan. Dia datang kembali. Cornelius van Ema katakan, inilah sang raja kembali datang dan menggenapkan kekuasaannya. Dia akan menebus umatnya dan Dia akan mengadakan penghakiman kepada musuhnya. Bapak Ibu sekalian, inilah happy ending, akhir yang indah, akhir yang bahagia yang Tuhan akan hadirkan di dalam sejarah umat manusia. Tapi pertanyaannya, Pak, itu kan cerita nanti. Bagaimana dengan cerita kita hari ini? Saya ketika penginjilan di rumah sakit di Jakarta pernah bertemu seorang ibu yang dia sudah beberapa kali operasi.
Kenapa dia mengalami kecelakaan? Mukanya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak. Karena ketika kecelakaan dia tertabrak parah oleh mobil. Beberapa kali operasi untuk bisa memperbaiki mukanya. Dan ketika saya melihat dia, saya sendiri dalam hati, aduh Tuhan, aku tidak tahan. Tapi aku tidak, Tuhan tolong aku tetap bisa menatap matanya dia untuk bisa bicara dengan ibu ini. Sambil bicara, ibu ini mengeluarkan air mata. Bukan karena dia sedih, tapi karena kecelakaan itu syaraf di matanya rusak. Sehingga air mata terus keluar, dia mesti mengelap, mengelap, dan mengelap. Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh tanya, kalau engkau ada di sana, happy ending apa yang engkau bisa beritakan kepada ibu ini? Happy ending apa yang engkau bisa beritakan kepada ibu ini? Jawabnya apa? Kebangkitan tubuh. Ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, Yohanes 5 tadi kita baca, dia akan membangkitkan semua manusia dari segala tempat, dari segala zaman, untuk menerima hidup yang kekal atau terima kematian yang kekal. Tubuh kebangkitan yang Allah janjikan, itulah yang bisa menjadi penghiburan bagi ibu ini. Tapi kalau saya boleh tanya satu kali lagi, apa jaminannya? Bapak Ibu sekalian, apakah engkau percaya ketika engkau mati, engkau akan menerima tubuh kebangkitan? Kok diam? Bapak Ibu sekalian, engkau percaya tidak ada kebangkitan dari antara orang mati? Amin. Suara Bapak Ibu kecil sekali. Bapak Ibu percaya ada kebangkitan? Percaya. Suaranya kecil Pak. Ketika saya mengajar katekisasi ya, seringkali bagian ini kadang-kadang ketika saya tanya, Bapak Ibu percaya tidak ada kebangkitan di antara orang mati? Agak ragu-ragu. Agak ragu-ragu bicaranya. Percaya tidak kita akan menerima tubuh kebangkitan? Harusnya begitu sih Pak. Kenapa kita ragu ya? Mungkin karena kita tidak tahu jaminan yang pasti kita bakal dapat tubuh kebangkitan dari apa. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau katakan amin, percaya akan terima tubuh kebangkitan, iya, apa jaminannya? Bapak Ibu kalau mau beli rumah ada jaminannya? Ada jaminan DP, ada jaminan sertifikat. Apa jaminannya kalau engkau dan saya mati dan ketika Kristus membangkitkan kita, kita akan terima tubuh kebangkitan? Apa jaminannya bahwa kita tidak akan binasa, hilang begitu saja ketika kita menutup mata? Apa jaminannya? Kita akan bangkit kembali dan melihat Kristus muka dengan muka. Apa jaminannya? Kita buka 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20. Mari dengan iman, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh kita boleh bacakan. 1 Korintus 15 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Apa jaminan kita? Kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, sekarang Kristus ada di mana? Di surga. Oke. Saya tanya lagi, Kristus di surga dengan tubuh atau tidak? Dengan tubuh. Karena dia bangkit dengan tubuh dan dia ada di surga dengan tubuh. Karena Yesus telah bangkit, dikatakan dia buah sulung. Ketika Bapak Ibu tanam satu buah pohon, tunggu dia berbuah. Pohon ini akan berbuah nggak ya? Tergantung. Kalau dia sudah menghasilkan buah sulung, buah yang pertama, berarti akan muncul buah-buah yang berikutnya. Kristus ialah buah sulung kebangkitan orang mati. Karena Kristus sudah bangkit, maka kita punya kepastian jaminan. Kita juga akan bangkit secara tubuh. Karena Kristus telah bangkit. Tapi dunia katakan bodoh. Apa itu kebangkitan daripada antara orang mati? Tidak ada. Contoh Bart Ehrman ya, seorang ateis terkenal. Dia katakan, kalau lihat kubur yang kosong, cari penjelasan yang lain. Jangan gampang pakai alasan kebangkitan. Apa? Mungkin mayat Yesus dicuri. Mungkin dia hanya pingsan terus bangun kembali dan pergi. Atau mungkin para murid halusinasi. Terlalu sedih, guru yang mereka cintai mati. Akhirnya bermimpi, lihat Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang Kristen, yang Paulus katakan, kalau Kristus tidak bangkit, iman kita sia-sia. Bapak Ibu akan jawab apa untuk orang-orang yang menantang iman Kristen? Jangan jauh-jauh. Kalau anak cucu Bapak Ibu sekalian bertanya,
Apa buktinya? Apa argumentasinya? Apa jawabannya bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit? Apa yang Bapak Ibu akan katakan? Slide-nya bisa muncul nggak ya? Sudah bisa belum? Ya, saya berikan beberapa poin apologetika dari Michael Kruger ya. Dia menuliskan ini kepada anaknya yang masuk sebagai seorang mahasiswa. Secara sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang poin pertama ya, tahu dari mana bahwa Kristus sungguh bangkit? Kalau kita percaya dan kita sungguh percaya bahwa Allah ada, Allah Maha Kuasa dan Allah bekerja, maka kebangkitan itu mungkin. Orang tidak percaya, bagi mereka tidak ada Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kemungkinan hal yang supranatural. Maka menolak segala macam penjelasan tentang mukjizat dan tentang kebangkitan. Bagi mereka cari penjelasan yang natural, penjelasan yang alamiah. Entah tadi dicuri, entah Yesus pingsan dan lain sebagainya. Tapi alasan kedua, Yesus sendiri tidak kabur, tidak ambigu tentang kebangkitannya. Yesus dengan jelas dan berkali-kali dia katakan, anak manusia akan menderita, mati dan bangkit. Anak manusia akan menderita, mati dan bangkit. Dia tidak katakan satu kali, tidak dua kali, sampai tiga kali. Bahkan ada catatan Injil kali keempat. Mati, bangkit, mati, bangkit, mati, bangkit. Maka kebangkitan Yesus itu dinantikan para murid. Kebangkitan Yesus secara tubuh bisa dilihat dan pasti akan digenapi. Tapi yang ketiga, Paulus pun juga menghadapi permasalahan yang sama di dalam jemaat Korintus yang mempertanyakan tentang kebangkitan. Apa buktinya bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Paulus tunjukkan di sana. Ada bukti apa? Kubur yang kosong. Ada bukti apa? Saksi mata. Karena Kristus yang bangkit menunjukkan dirinya kepada Petrus. Menunjukkan dirinya kepada 12 murid. Bahkan menunjukkan dirinya kepada 500 orang yang beberapa masih hidup. Maka Paulus selalu katakan, kamu gak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Tanya pada si bapak itu. Masih gak percaya? Tanya pada ibu itu. Masih gak percaya? Tanya pada bapak yang di situ. Masih gak percaya? Tanya pada bapak yang di situ. Tuhan Yesus bangkit secara tubuh menampakkan dirinya. Tapi yang keempat, kita juga bisa bandingkan ya. Bagaimana gerakan kekristenan mula-mula dengan gerakan mesianik lainnya di zaman Yesus. Ada gak di zaman Yesus orang-orang yang mengatakan, aku Mesias, terus banyak orang ikut dia? Banyak. Contoh Kisah Rasul pasal 5 mencatat, ada namanya Teudas. Aku Mesias. Banyak orang ikut dia, tapi ditangkap Roma, dimatikan, gerakannya bubar. Yudas orang Galilea, aku Mesias. Ditangkap Romawi, dihukum mati, gerakannya bubar. Yesus Kristus ditangkap Romawi, dimatikan, bubar? Tidak. Bahkan para rasul menyatakan melihat dia yang bangkit. Mereka rela mati bagi dia demi iman kepada dia. Perlu ada penjelasan. Kenapa para rasul yang awalnya begitu pengecut, penakut, mendadak dengan berani memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan berani menyatakan dia telah mati dan bangkit. Bahkan rela memberikan nyawa mereka. Tidak ada yang mau mati konyol. Tidak ada yang mau mati untuk kebohongan. Perlu penjelasan yang sungguh-sungguh kuat. Hanya bisa katakan Yesus sungguh bangkit. Dan yang kelima, penjelasan alternatif dari orang-orang ateis. Tidak logis. Tidak logis. Mayat dicuri, nggak logis. Romawi begitu kuat, siapa yang bisa kalahkan mereka? Yesus tidak mati, nggak logis. Orang-orang Romawi ahli menghukum mati. Halusinasi massa, tidak logis. Halusinasi itu hanya per pribadi, tidak massa. Maka Bapak Ibu sekali lagi, karena Kristus sudah bangkit dan kita punya jawaban yang kuat tentang kebangkitan Kristus. Kita boleh dengan sungguh-sungguh beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit. Kenapa saya perlu katakan ini Bapak Ibu sekalian? Agar kita bukan jadi orang Kristen yang punya iman yang buta. Sekedar percaya, percaya. Kata hamba Tuhan, ya. Satu sisi Bapak Ibu baik.
mendengarkan otoritas firman, taat kepada hamba Tuhan yang memberitakan firman. Tapi kita pun perlu belajar. Kita pun perlu punya keyakinan. Kita pun perlu punya iman bahwa betul aku percaya Yesus sungguh bangkit. Dan ini beberapa poin apologetika dari Michael Kruger. Tapi kalau kita tanya ya, Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kita bakal seperti apa ya? Next. Kadangkala mungkin konsep kebangkitan tubuh kita seperti ini ya. Kalau ala barat itu Walking Dead, zombie. Kalau ala timur, Bapak Ibu yang mungkin usianya cukup tua atau zaman itu ya tahu inilah ya, zombie-zombie ala Tiongkok. Tapi next, kebangkitan orang percaya dalam 1 Korintus 15 40 sampai 44 dikatakan oleh Paulus punya 4 sifat di sana. Tubuh kebangkitan memang tidak ada gambaran yang jelas ya. Tapi dikatakan bahwa tubuh kebangkitan itu tubuh yang tidak binasa. Berarti apa? Sehat, sempurna, hidup yang penuh, tidak mengenal sakit, kelemahan tubuh, tidak akan mati. Yang kedua, tubuh yang mulia. Seperti ketika Kristus transfigurasi. Para murid melihat Kristus yang bercahaya penuh dengan kemuliaan. Tubuh kebangkitan kita pun akan bercahaya dengan kemuliaan Allah. Yang ketiga, tubuh yang kuat. Bapak Ibu sekarang kalau kerja dikit capek. Kerja dikit perlu tidur. Kerja dikit perlu istirahat. Tapi tubuh yang kuat, penuh dengan energi, vitalitas, kekuatan, tidak bisa lelah dan lesu. Dan tubuh rohania. Hidup rohania yang dihidupkan dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Inilah janji tubuh kebangkitan. Tapi saya tanya lagi, hari ini saya banyak bertanya untuk Bapak Ibu sekalian. Pak, apa pentingnya menantikan tubuh kebangkitan? Sekarang jalanin saja. Apa pentingnya kita menantikan tubuh kebangkitan? Next, gambar berikutnya. Bapak Ibu tahu siapa ini? Joni Eareckson Tada ya. Dia umur 17, dia sangat aktif. Berenang, mendaki, naik kuda dan lain sebagainya. Satu masa dia ketika meloncat ke dalam satu teluk, dia salah perhitungan. Dia pikir teluknya airnya dalam, ketika dia loncat rupanya ada batu-batu yang dangkal. Pas loncat, tulang lehernya kena batu, patah, ruas keempat, ruas kelima, tubuhnya lumpuh dari pundak sampai ke bawah. Dia selama masa 2 tahun pertama hidupnya dia, dicatat dalam autobiografinya. Dia marah, depresi, hampir mau bunuh diri, bahkan dia mengalami keraguan iman. Dia sedih sekali, tiap kali ke gereja, hamba Tuhannya akan mengatakan, ayo kita semua mengambil sikap berlutut, berdoa. Tapi dia nggak bisa. Dia hanya terjebak di kursi rodanya, duduk di sana, sementara semua orang berlutut. Sampai satu masa. Ketika dia ikut satu buah konferensi tentang iman, lagi-lagi hamba Tuhannya katakan, mari kita berdoa, kita semua berlutut. Sama, semua peserta konferensi berlutut, berdoa, dan Joni Eareckson Tada tetap di kursi rodanya. Pada waktu itu dia menangis. Menangis bukan mengasihani diri, next. Tapi dia menangis karena ketika melihat banyak orang yang sedang berlutut, dia sadar satu hal. Ini loh, ini ketika Tuhan Yesus datang kembali. Inilah yang kita akan lihat. Semua orang bertelut. Semua orang berlutut menyembah Sang Raja. Dan dia katakan, ini yang akan saya lakukan dengan tubuh kebangkitan saya. Dengan lutut yang baru, saya akan berlutut dengan tenang di kaki Yesus. Dengan tubuh kebangkitan saya bisa berlari, melompat, menari. Dan oleh karena itu, karena dia menantikan tubuh kebangkitan itu, dia punya pengharapan untuk hidup saat ini. Meskipun dia terjebak di kursi roda, dia belajar melukis dengan kuas di antara giginya. Dia menulis buku lewat dikte. Dia menulis 40 buku. Dia bahkan mencoba merekam album musik. Dia membintangi film autobiografinya. Dia menjadi advokat di banyak institusi untuk penyandang disabilitas. Kenapa orang yang cacat bahu ke bawah bisa lebih rajin dan giat melampaui kebanyakan kita? Kita normal,
Kita sehat, kita bisa jalan, dia cacat. Kenapa dia bisa lebih giat daripada kita? Karena pengharapan menantikan kebangkitan tubuh. Maka dia tidak putus harapan hidup saat ini. Next, Tim Keller katakan ya, masa depan shalom dari kerajaan Allah yang akan datang dalam kepenuhannya menentukan bagaimana kita hidup di masa kini. Tim Keller katakan demikian. Kenapa ya? Banyak orang Kristen susah menghadapi penderitaan ketika dia sakit. Kenapa banyak orang Kristen tidak sulit melakukan hal yang benar kalau harus mengorbankan uang, kalau harus mengorbankan reputasi, bahkan ketika harus mengorbankan nyawa. Kenapa banyak orang Kristen susah kalau menderita, susah kalau ada cacat penyakit, susah menghadapi kematian sendiri, susah menghadapi kematian orang yang dikasihi. Kenapa? Jangan-jangan dia katakan, karena kita lupa ada tubuh kebangkitan. Kita pikir hidup itu hidup yang di sini. Kekayaan kita, ya uang yang kita miliki, reputasi kita ialah yang ada saat ini. Kita hanya pikir, kita hanya tahu hidup itu hanya di sini. Maka pertahankan dengan kuat uang kita. Pegang kehidupan kita, jangan sakit. Jaga reputasi kita. Makanya kita susah menderita bagi Kristus. Susah hadapi penyakit demi Kristus. Susah menghadapi kematian orang demi Kristus. Susah menderita demi Kristus. Karena taunya hanya kehidupan saat ini. Tidak ingat, tidak sadar ada kebangkitan tubuh. Ada kekayaan yang Tuhan berikan melampaui harta kita yang Ia sediakan. Tidak sadar ada langit dan bumi yang baru. Maka Tim Keller katakan, takut apa? Ketika kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, kita dianiaya, kita dimiskinkan, bahkan sampai mati, takut apa? Karena toh saya akan dibangkitkan Kristus. It's not the end. Hidup saya bukan hanya di sini. Takut apa? Itu Bapak Ibu. Itu satu contohnya. Ketika kita sadar, kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Takut apa dalam hidup ini? This is not the end. Kita akan ketemu lagi. Kita akan menyembah Kristus. Kita akan melihat satu sama lain muka dengan muka. Dan segala penderitaan yang kita alami itu akan menjadi kemuliaan. Markus 13:13 katakan, barang siapa yang dengan setia kepada Kristus, dia akan dipandang setia oleh Bapa. Kita kalau saya boleh kaitkan ya, ketika Tuhan Yesus bangkit, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah luka di tangan Yesus itu hilang? Luka bekas dia dipaku. Luka bekas dia ditusuk di lambungnya. Dalam tubuh kebangkitannya hilang gak? Enggak kan? Para murid ketika melihat Yesus yang bangkit, wah, Yesus katakan, Thomas kalau masih gak percaya, cucukkan tanganmu, jarimu ke lambung bekas tusukan itu. Kenapa ya? Tanda penderitaan itu dibiarkan. Karena penderitaan itu menjadi tanda kemuliaan. Sebelumnya para murid mengira Yesus akan jadi presiden, mereka akan jadi menteri. Ketika lihat tangan Yesus ditusuk dengan paku, kaki Yesus ditusuk dengan paku, lambung Yesus ditusuk dengan tombak, mimpinya hancur. Habis. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka baru sadar. Luka itu ternyata kemuliaan Kristus. Lewat luka itu, mereka disembuhkan. Lewat luka itu, mereka diselamatkan. Maka, kalau saya boleh kaitkan dengan kita Bapak Ibu. Segala penderitaan yang kita alami demi Kristus. Demi Kristus. Ketika kita bertemu dengan Dia, itu akan jadi kemuliaan. Mungkin, saya nggak tahu, kita ada yang sampai dicambuk, disiram air panas, dihina oleh orang lain, oleh keluarga, oleh rekan kerja. Kolot kamu, kolot. Kenapa nggak boleh pegang Hiob? Kenapa nggak boleh menyembah leluhur? Kenapa nggak boleh sedikit main uang? Kenapa kamu begitu kolot dalam hidup kamu dalam bisnis? Dihina, dicerca, dipermalukan, nggak apa-apa. Segala penderitaan itu ketika kita melihat Kristus, itu menambah kebahagiaan abadi kita. Tuhan, Engkau telah menolong aku untuk setia. Ketika melihat ke belakang, inilah pertolongan Tuhan. Inilah kebahagiaan dalam masa-masa sulit.
Tuhan menolong aku. Penderitaan itu menjadi kemuliaan. Mungkin bisa next contoh seorang veteran ya. Seorang veteran perang sama ya. Ketika dia berperang, ketika dia selesai berperang, apa yang dia lakukan? Dia cerita. Wah, ketika saya di perang Vietnam, saya ditangkap oleh musuh, disiksa. Ayo kasih tahu markas kamu di mana? Markas teman-teman kamu. Enggak, saya enggak mau. Dipukul, disiksa, digores-gores badannya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah selesai, lihat cerita kepada temannya. Lihat ini, luka ketika saya di Vietnam. Disiksa, tapi saya tidak buka mulut. Saya tetap setia kepada janji persaudaraan kita. Sama ya Bapak Ibu. Kita ketika dianiaya, ketika melihat ke belakang. Segala aniaya yang kita terima, kita boleh katakan, Tuhan, inilah bukti aku dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Dengan sungguh-sungguh setia kepada Engkau. Meski di tengah-tengah penderitaan. Itu yang pertama. Ketika Tuhan Yesus datang, dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya untuk terima hidup yang kekal. Itu satu sisi. Mengakhiri penderitaan, mengakhiri kematian. Tapi sisi yang kedua dari kedatangan Yesus ialah Yesus akan membangkitkan orang-orang yang berbuat jahat untuk terima kematian yang kekal. Tadi kita baca Markus 13, 24-25. Saya bacakan satu kali lagi. Markus 13, 24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Para teolog katakan, ini apa? Ini bukan suatu alam semesta yang hancur, bukan. Ini satu gambaran ketika Tuhan Yesus datang kembali. Alam semesta gemetar. Alam semesta takut ketika Sang Tuhan pencipta semesta alam datang dengan kebesaran dan kemuliaannya. Alam semesta gemetar. Bintang-bintang dipercaya sebagai satu gambaran kuasa-kuasa atas manusia. Semua akan jatuh berlutut di hadapan Kristus Sang Raja. Bahkan seorang teolog lain katakan ya, dulu ketika anak manusia, ketika Sang Raja datang kali pertama, dia mulia tapi dia ditangkap, dihina, dipermalukan, ditelanjangi dan disalib. Tapi kini Sang Raja kembali datang dalam kepenuhan kemuliaannya sebagai hakim eskatologis. Ketika Sang Hakim datang, orang-orang ketika berteriak, kami lebih baik mati, biarlah gunung-gunung menimpa kami. Nggak bisa. Semua orang sudah Tuhan bangkitkan, entah terima hidup yang kekal, entah terima kematian yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kita jangan anggap remeh hari penghakiman Tuhan. Kalau saya ajak kita buka Yesaya 13 ayat 10-12. Mazmur Markus 13 itu mengutip Yesaya. Yesaya 13 ayat 10-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan ayat 10 dan 11, kita baca sama-sama ayat 12. Yesaya 13, 10-12. Saya 10 dan 11. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya. Kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Sama-sama. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Kenapa manusia bisa lebih jarang daripada emas? Bukankah sekarang emas lebih jarang daripada manusia? Tapi ketika Tuhan Yesus datang menghakimi. Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia begitu besar, murka Allah begitu dalam, ketika Allah menghakimi, banyak manusia akan binasa. Demikianlah Yesaya menggambarkan kengerian hari murka Tuhan. Coba kita buka lagi Zefanya pasal 1 ayat 14-18. Zefanya. Saya ingin Bapak Ibu baca sendiri apa yang firman Tuhan katakan. Sadari ini bukan perkataan daripada saya, tapi ini perkataan daripada Tuhan. Zefanya ayat 1, 14-18. Sambil next slide. Ya, Zefanya 1, 14-18. Perhatikan. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar. Hari Tuhan pahit.
pahlawan pun akan menangis. Perhatikan, hari kegemasan, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap menara penjuru yang tinggi. Apa itu hari kegemasan? Hari ketika Tuhan menjalankan kemarahannya. Hari kesusahan dan kesulitan, hari ketika sakit yang luar biasa Tuhan datangkan atas musuh-musuhnya. Hari kemusnahan dan pemusnahan, ketika semua berkat yang Tuhan berikan kepada orang fasik, pada orang berdosa Tuhan ambil kembali. Hari kegelapan dan kesuraman. Seperti tulah gelap gulita menimpa Mesir, semua orang berhenti beraktivitas. Hari berawan dan kelam, ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan yang mengerikan. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur, ketika Tuhan menyerang dan menaklukkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya hari penghakiman Tuhan. Jangan kita main-main, jangan kita cuek, jangan kita pikir kita aman. Apa respon terhadap hari penghakiman Tuhan? Coba kita lihat Lukas 17 ayat 32. Kita ingin belajar dari satu keluarga. Lukas 17 ayat 32. Ayat yang sangat pendek. Kita baca sama-sama ya. Ketika Tuhan akan datang menghakimi, Lukas mencatat, belajarlah dari satu orang ini. Siapa dia? 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Saya bacakan ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Lot seorang benar. Penghakiman Tuhan apa yang dia dengar? Ketika dia di Sodom dan Gomora, Tuhan akan menghakimi kota yang fasik itu, menurunkan api dan belerang. Tapi coba kita lihat keluarga Lot, bagaimana mereka meresponi berita penghakiman Tuhan. Yang pertama, Lot. Apa yang dia lakukan? 2 Petrus 2 katakan, Lot itu orang benar. Coba kita baca ya. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Saya bacakan 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot, orang benar. Semula dia berkemah di luar Sodom. Tapi kemudian dia tinggal di dalam Sodom. Dan ketika malaikat datang ke Sodom dan Gomora, dia duduk di pintu gerbang Sodom. Berarti apa? Di antara orang fasik Sodom, mereka lihat si Lot. Wah, kami menghormati kamu. Kamu bisa jadi orang penting di sini. Duduk di pintu gerbang. Orang benar, tapi tinggal di tengah-tengah orang yang tidak benar. Hati nuraninya tersiksa, tapi terus ada di sana. Mungkin untuk alasan usaha, karena dia melihat di situ ladang lebih hijau, saya lebih bisa cuan di sini, saya lebih bisa hidup di sini, meskipun di tengah-tengah kejahatan. Hati nurani terus tersiksa, tapi tetap tinggal di sana. Ketika Lot mendengar bahwa Tuhan akan menghakimi Sodom dan Gomora, Bapak Ibu, dia cepat-cepat lari tidak? Tidak. Dia berlambat-lambat. Bahkan malaikat harus tarik tangannya untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Dan bahkan ketika Lot bicara kepada calon menantu anak perempuannya. Dia punya 2 anak perempuan dan dia bicara kepada mereka. Tuhan akan menghakimi. Apa yang calon menantunya katakan? Kejadian 19 ayat 14. Mereka katakan, mereka mengira Lot sedang berolok-olok saja. Saya nggak bisa bayangkan ya, Lot itu punya kesaksian hidup seperti apa ya. Di hadapan keluarganya, di hadapan calon menantunya. Ketika dia mengatakan berita yang paling penting,
Tuhan akan menghakimi Sodom dan Gomora. Lari. Malah calon menantunya mengira bercanda om, bercanda. Tiba-tiba ngomong penghakiman. Ada apa hari ini? Kesambar petir ya? Atau kena apa ya? Saya nggak tahu ya, kenapa ya? Berita paling penting dibicarakan oleh Lot. Calon menantunya bilang olok-olok, ketawa, bercanda. Karena saya pikir sebagai orang tua ya, sebagai seorang ayah, bagaimana keseharian kita dalam hidup kita di rumah. Bicarakan firman itu sesuatu yang sering gak di rumah kita? Ataukah ketika pertama kali kita membuka mulut, bicara tentang firman Tuhan, anak kita rasa lucu. Papa kenapa hari ini? Tiba-tiba bicara firman Tuhan. Tiba-tiba sharing ibadah. Ini firman Tuhan di kebaktian umum. Kenapa papa? Salah tidur ya? Tentu kita pasti harus memulai ya. Tapi saya ingin dorong Bapak Ibu. Kalau di rumah kita, terutama bagi para ayah, bagi para suami. Kalau di rumah kita sangat jarang membicarakan firman. Mulai hari ini pulang, biasakan, bicarakan. Jangan sampai ketika engkau sebagai seorang kepala keluarga, engkau mengucapkan firman yang penting untuk anak-anak dan istri responi, tapi mereka kira engkau sedang bercanda. Karena engkau begitu jarang membicarakan firman Tuhan di rumah. Ketika punya berita penting, mereka nggak anggap engkau serius, celaka. Mulai hari ini, mulai. Belajar bicara firman Tuhan di rumah. Entah baca firman, entah sharing firman ibadah, biasakan membicarakan firman. Lot, orang benar berlambat-lambat lari dari penghakiman Tuhan. Kesaksiannya di hadapan calon menantunya kurang. Kedua, istri Lot. Istri dari orang benar. Dia hampir lolos dari penghakiman. Keluar bersama suaminya dari Sodom dan Gomora. Tapi apa yang dilakukan? Dia menoleh ke belakang. Dua interpretasi. Yang pertama ada yang katakan ketika dia menoleh ke belakang, saat itu juga dia jadi tiang garam. Tapi ketika baca yang Lukas 17, saya cukup pegang interpretasi yang kedua. Ketika hari penghakiman, harta itu tidak penting. Lukas 17 konteksnya ya. Ketika Tuhan menghakimi, harta tidak penting. Lari dari penghakiman Tuhan. Segera lari, selamatkan nyawamu. Tapi kenapa dikatakan ingatlah istri Lot? Karena ketika istri Lot sudah dengar berita penghakiman Tuhan, dia sempat lari keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi kemungkinan dia ingat, wah sekian tahun sudah kerja di Sodom dan Gomora. Bantu suami saya pembukuan. Kerja harta demikian banyak. Penghakiman sih penghakiman, kita keluar hidup pakai apa? Pakai uang. Jaminannya apa? Keluar kosong. Usaha semua di sana. Kemungkinan besar istri Lot keluar dan dia kembali lagi ke Sodom Gomora. Maka ketika api belerang itu turun, dia ditimpa api dan belerang, maka dikatakan menjadi tiang garam. Saya khawatir kalau kita sebagai jemaat ya, kita dengar berita tentang penghakiman. Iya betul, wah serius angkat tangan. Aku ingin bertobat, aku ingin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi ketika kembali dalam keseharian hidup, Pak kita hidup perlu uang. Mana bisa cuman iman doa sama Tuhan. Kita perlu uang. Akhirnya apa? Kembali ke gaya hidup yang lama. Dia tidak mau kehilangan nyawanya yang ditopang oleh uang. Dia nggak mau serahkan hidupnya ditopang oleh Kristus. Nggak bisa, nggak masuk akal. Uang lebih kencang, uang lebih real. Maka balik ke berhala uang. Kembali ke Sodom dan Gomora. Telat dihakimi oleh Tuhan. Istri Lot. Istri orang benar. Dengar berita penghakiman. Sempat berespon lari keluar. Tapi karena uang. Kembali lagi. Yang ketiga. Anak-anak Lot. Anak-anak Lot mungkin ya. Sekilas terlihat Lot cukup sukses mendidik anaknya. Kenapa? Karena anaknya masih perawan. Ketika orang-orang yang fasik datang ke rumah Lot ingin memperkosa secara seksual kedua malaikat yang ada di Sodom dan Gomora, dia katakan, Lot, jangan apa-apakan kedua orang ini. Saya serahkan anak perempuan saya.
mereka belum mengenal seorang pria pun. Oke, satu hal yang positif. Di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora yang fasik, anak perempuannya masih perawan. Tapi, anak perempuannya keluar bersama Lot, lolos dari penghakiman, tapi ceritanya nggak berakhir di situ. Apa yang anak perempuannya lakukan? Mereka mulai bertanya. Keluar sih keluar. Uang ya sudahlah, habis. Tapi kita gimana? Pasangan kita sudah mati. Kita anak gimana? Seorang wanita di zaman itu, janda itu sangat rentan. Tidak punya suami itu sangat rentan. Siapa yang jaga hidup kita? Akhirnya kedua anak perempuannya membuat Lot mabuk, menyetubuhi ayahnya, dan lewat itu mendapatkan Amon dan Moab. Seolah-olah secara fisik beres. Anaknya perawan, rajin ke gereja, rajin melayani. Tapi di saat penting, saat krusial keputusan hidup. Saya soal pasangan hidup gimana ya? Ternyata cara pikirnya, hatinya sudah dicemari Sodom dan Gomora. Tubuhnya nggak binasa, cara hidupnya sudah dicemari Sodom dan Gomora. Bapak Ibu sekalian, kita jangan puas ya. Kalau saya dorong Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik anak kita. Entah masih kecil, atau sudah remaja, atau sudah pemuda. Jangan puas hanya dengan hal-hal lahiriah. Oh sudah baptis anak, sudah CD, sudah atestasi, sudah pelayanan, sudah beres. Gereja datang melayani. Jangan cepat puas. Dalam hati dia, seorang penulis pernah katakan, orang yang sungguh-sungguh lahir baru, dia punya satu ciri yang gak bisa ditipu. Mencintai kekudusan Tuhan. Sekali lagi, seorang yang sungguh-sungguh lahir baru, dia katakan, mencintai kekudusan Tuhan. Bukan hanya rajin ini itu, tapi dia cinta kekudusan Tuhan. Dalam keputusan hidup, pekerjaan, pasangan, pertemanan, dia mengutamakan kekudusan Tuhan. Ada enggak? Bapak Ibu cek dengan anak-anak kita. Ajak mereka bicara. Pelajari. Lihat cara pikirnya. Lihat keputusannya. Dia mengutamakan kekudusan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan cepat senang. Doakan dia. Cari kesempatan injili dia. Ceritakan tentang Kristus kepadanya. Jangan cepat puas dengan penampakan lahiriah Kristiani anak-anak kita. Jangan. Jangan seperti anak-anak Lot. Pak, kalau keluarga Lot contoh yang salah, maka apa yang harus kita lakukan? Saya ingin berikan pada Bapak Ibu 2 ayat untuk engkau bawa pulang. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Yang pertama, ketika Tuhan akan menghakimi, apa yang harus kita lakukan? Berlindunglah pada hari kemurkaan Tuhan dengan cara apa? Yoel 2, 12 sampai 13. Yoel 2, 12 sampai 13 saya bacakan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Perhatikan kata kerja itu. Berpuasa, menangis, meratap. Artinya apa? Sangkal diri, rendahkan diri, sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan. Tuhan, akulah orang yang akan ditimpa murka oleh Tuhan. Akulah orang yang fasik itu. Masa laluku penuh dengan dosa. Aku tolak, aku sungguh-sungguh ingin tinggalkan. Aku bertobat dan berbalik kepada Engkau. Yoel 2 katakan, koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Jangan hanya menunjukkan satu kesalehan yang lahiriah. Koyakkan hati. Mazmur 51:19 katakan, sampai jiwa hancur, hati remuk dan patah, datang kepada Tuhan. Seperti pemungut cukai yang berdoa sambil memukul dirinya. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah aku. Pak, susah. Gimana mengoyakkan hati? Gimana merendahkan hati? Hitung dosa kita, Bapak Ibu. Jangan hanya hitung berkat. Hitung dosa kita di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita pikirkan yang melanggar firman. Perkataan kita yang melanggar firman. Maksud hati yang melanggar firman.
kebaikan yang tidak kita kerjakan yang melanggar firman. Hitung dosa kita. Ingat kekudusan Tuhan. Dan yang dikatakan Yoel, berpuasa. Kadangkala kita memang hatinya bebal. Tahu firman, tapi tidak mau merendahkan diri. Masih rasa diri kita cukup baik. Berpuasa. Bapak Ibu dengan berpuasa ya, lewat tubuh kita melatih mendisiplin jiwa kita. Kalau Bapak Ibu susah untuk merendahkan diri. Tuhan, aku tahu firman Tuhan katakan rendahkanlah dirimu. Koyakkanlah hatimu. Aku susah ya Tuhan. Puasa. Puasa. Tidak makan, hanya minum. Mungkin tidak makan pagi. Kalau kuat tidak makan pagi, tidak makan siang. Datang merendahkan diri. Tuhan, seperti tubuhku lapar yang meminta makanan. Biarlah jiwaku diingatkan. Jiwaku perlu engkau. Tanpa engkau binasa. Bapak Ibu lakukan puasa. Saya setiap kali bicara puasa mata jemaat begini. Masa perlu Pak sampai segitu? Iya. Kalau hati kita bebal, coba puasa, doa. Disiplin tubuh kita untuk mendisiplin jiwa kita. Yoel 2, berbaliklah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Zefanya 2 ayat 3. Zefanya pasal 2 ayat 3 katakan demikian. Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Tadi yang pertama Yoel 2. Berbaliklah kepada Tuhan. Zefanya 2. Berbaliklah juga kepada hukum-hukum Tuhan. Perhatikan kata carilah. Carilah Tuhan. Carilah kerendahan hati. Carilah keadilan. Kenapa disamakan? Yang mencari Tuhan pasti juga mencari kerendahan hati. Pasti juga mencari keadilan. Kalau kita hanya mau mencari Tuhan tanpa sungguh mencari kerendahan hati. Apa artinya mencari kerendahan hati? Sadar pertolongan datang dari Tuhan. Bukan diri saya sendiri. Maka dengan rendah hati minta pertolongan Tuhan. Apa artinya cari keadilan? Cari jalankan perintah Tuhan. Karena perintahnya itu benar dan adil. Cari keadilan, taat hukum Tuhan adalah buah pertobatan kita yang nyata. Omong kosong kalau kita bilang kita sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi kita tidak cari kerendahan hati dan cari keadilan Tuhan. Maaf saya ngomong agak keras Bapak Ibu, tapi ini firman Tuhan. Kita seringkali merasa senang, saya sudah Kristen, saya sudah cari Tuhan. Tidak berhenti di situ. Cari kerendahan hati tidak. Tadi Yoel 2, Zefanya 2. Merendahkan hati, aku orang berdosa. Sungguh-sungguh perlu belas kasihan Tuhan. Tapi yang berikutnya, cari keadilan. Taati perintah Tuhan. Betapa banyaknya orang Kristen mengaku Kristen, hidupnya jauh dari ketaatan kepada perintah. Saya ngomong ini pun saya gak tahu Bapak Ibu hatinya tertusuk atau tidak. Sadar atau tidak. Iya, seberapa saya sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan. Ataukah kekristenan hanya tempelan dalam hidup saya. Kristen ke gereja pulang ya sudah. Mana kerendahan hati kita? Mana keadilan yang harus kita jalankan? Zefanya 2:3 diakhiri dengan kalimat mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang mungkin bagi Zefanya? Pasti jaminannya bagi kita dalam Kristus. Dalam Kristus kita pasti terlindungi dalam hari murka Tuhan. Next slide. Maka Tim Keller katakan ya, kebangkitan. Kebangkitan adalah cara Allah memberi cap bahwa hukuman dosa sudah dibayar lunas di sepanjang sejarah. Dan Tuhan ingin semua orang di sepanjang sejarah melihat dan berespon kepada Kristus yang tersalib. Bapak Ibu, seberapa engkau sudah sungguh-sungguh berespon kepada Kristus yang tersalib? Jangan bilang saya sudah dari kecil Kristen, sudah melayani dan sekian dan sekian. Ada enggak mencari kerendahan hati? Ada tidak mencari keadilan? Tanpa kedua itu, sungguhkah kita sudah merasakan dan menikmati hukuman dosa yang sudah dibayar lunas? Jangan cuek, jangan abai
jangan dingin. Dan terakhir, 2 gambar terakhir. Next. Kalau kita sudah sungguh di dalam Kristus, kita tidak lagi dihukum oleh Tuhan karena penghukuman kita sudah diterima oleh Kristus. Maka sikap hidup yang pantas dalam menanti Tuhan datang ialah memperjuangkan kekudusan. Sekali lagi, tadi bagian awal Tim Keller katakan ya, ketika kita sadar kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Takut apa ketika menghadapi penderitaan? Takut apa ketika dianiaya karena ikut Kristus? Tapi bagian lain, ketika kita tidak lagi dihakimi, Tuhan Yesus akan datang. Dia akan minta pertanggungjawaban, maka sikap yang pantas ialah kita hidup memperjuangkan kekudusan. Kekudusan diri dan kekudusan lingkungan kita. Bapak Ibu tahu ini siapa? William Wilberforce. Dia namanya cukup dikenal memperjuangkan penghapusan perdagangan perbudakan di Inggris dan semua koloninya, bahkan memperjuangkan penghapusan perbudakan juga. Berapa lama dia berjuang? 40 tahun. 40 tahun dia berjuang. Masukkan berkhotbah, berpidato di DPR-nya Inggris. Ayo kita hapuskan perbudakan. Vote gagal. RUU-nya gagal. Perjuangkan lagi. Gagal. Perjuangkan lagi. Gagal. Perjuangkan lagi gagal. Sampai berapa lama? 40 tahun. Belum ini. Masih gambar sebelumnya. Ketika Wilberforce ditanya, kenapa berjuang sedemikian keras? Dia katakan, karena saya sadar Tuhan Yesus akan datang, dia akan menghakimi, dan dia akan minta pertanggungjawaban. Maka saya sebagai anak Tuhan, apa pertanggungjawaban yang saya harus lakukan? Perjuangkan kekudusan. Dia lihat kiri kanan dia, perbudakan ini tidak kudus. Sebelum Tuhan Yesus datang, pakai aku bereskan ya Tuhan. Next. Dan dia tidak berjuang sendiri. Abolition movement ya. Di DPR itu, Common House-nya Inggris ya. Dia tidak berjuang sendirian. Ada orang-orang Kristen yang sama-sama sadar Tuhan Yesus akan datang menghakimi dunia. Mari kita sama-sama perjuangkan menghapuskan perbudakan. Maka 40 tahun itu, satu rombongan ini sama-sama Tuhan berkati dan akhirnya berhasil. Ini namanya gerakan menghapus perbudakan. Bapak Ibu sekalian, kita di dalam gerakan Reform Injili. Kita laki-laki dan perempuan, tua, muda, kita semua sadar tidak Tuhan Yesus akan datang kembali, dia akan menghakimi. Apakah kita bersama-sama memperjuangkan kekudusan bersama-sama sebagai satu gerakan? Yang sudah berumur jangan menghina diri. Saya sudah tua Pak, bisa apa? Jangan. Dengan mulut kita bisa pakai untuk bicara, menasehati, menyatakan firman kepada orang di sekeliling kita, kepada anak cucu kita, jangan menghina diri. Sebagai satu gerakan, kalau semua orang jemaat Tuhan di tempat ini, satu gerakan, sadar Tuhan akan datang, mari kita perjuangkan kekudusan. Pasti nama Tuhan dipermuliakan lewat Gary Malang. Amin. Biarlah ini yang boleh jadi beban yang Tuhan titipkan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang menjadi juru selamat kami, dan Engkau akan kembali datang sebagai hakim atas seluruh dunia. Ya Bapa, hamba berdoa, kiranya jika ada dari jemaat Tuhan pada hari ini yang mungkin dari kecil sudah Kristen, namun belum sungguh-sungguh dengan rendah hati menyadari diri sebagai orang berdosa, belum dengan sungguh-sungguh menjalankan keadilan Tuhan, taat perintah-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, lembutkanlah hati mereka, remukkanlah jiwa mereka, hancurkanlah hati mereka agar menyadari dosa mereka dan boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus.
Dan hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin lama terlibat dalam dunia, sehingga kesaksian hidup kami susah dibedakan dengan orang dunia. Kiranya kami boleh menyadari ketika Kristus datang kembali, Kristus akan minta pertanggungjawaban. Tuhan tolong kami hidup memperjuangkan kekudusan. Biarlah kami tidak takut untuk menderita demi Kristus. Karena Tuhan menjanjikan tubuh kebangkitan. Penderitaan dan kematian akan berakhir dan Engkau akan membenarkan umat pilihan. Tolong kami berani hidup setia, berani hidup kudus bagi Tuhan. Saya memberikan waktu kepada kita, setiap kita masing-masing, mari kita boleh berdoa dalam hati kita. Kita boleh merenungkan firman, masing-masing berseru kepada Tuhan dalam hatimu. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh hancur hati, remuk jiwamu, mencari kerendahan hati, mencari keadaan di hadapan Tuhan? Jikalau belum, berserulah kepada Tuhan, koyakkanlah hatimu. Jika engkau sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan, berkomitmenlah hidup memperjuangkan kekudusan bagi Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa dalam hati kita, merefleksikan firman Tuhan. Masing-masing berdoa, tidak tinggal diam. Mari kita berdoa dalam hati kita. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar setiap doa kami, seruan yang boleh kami nyatakan dari hati kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan firman untuk menjawab, meneguhkan iman kami, menguatkan ketaatan kami, agar kami boleh sungguh dikenal oleh Tuhan di hari Engkau datang kembali. Biarlah kami senantiasa ingat pengorbanan Kristus, agar kami boleh senantiasa mencari kerendahan hati dan mencari keadilan Tuhan, agar kami boleh senantiasa memperjuangkan kekudusan Tuhan. Dan hamba memohon biarlah jemaat di tempat ini boleh saling menguatkan satu sama lain, bertanggung jawab dalam menantikan hari Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat jemaat GRI Malang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan meminta. Amin.